Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Wedan Alami dalam YouTube-nya Darussalam Table Tennis. Kali ini kita akan mengisi YouTube dengan bincang-bincang masalah masa depan komunitas tenis meja, terutama di Cibubur Raya. Bersama saya telah hadir ini terkenalnya Om Jo. Saya nggak tahu nama aslinya nih. Ya. Abdul Manan apa? Ya, kalau nama asli itu adalah bagian dari nama yang diberikan oleh orang tua. Namun di dalam komunitas itu kan ada identifikasi yang mungkin bagian dari sesuatu yang mungkin unik. Ya. Saya tahunya Om Jo, di Facebooknya Abdul Manan. Ya. Saya lihat Om Jo ini paling rajin datang ke turnamen-turnamen dan juga menyemangati panitia itu. Saya lihat Om Jo ini senang di organisasinya. Ya. Om, sejak usia berapa suka tenis meja, Om? Kalau bicara kita flashback ke belakang, saya suka tenis meja itu dari usia saya SD kelas 4. Ketika waktu saya masih berada di Kota Sorong. Oh, Om Jo ini Papua ya? Ya, Papua. Ketika pada saat itu juga sudah senang pingpong, dari saya masih mulai dari SD Apis Kampung Baru. Saya mulai senang masuk SMP 1, di SMP 1 dan seterusnya sudah memang pingpong itu menjadi sesuatu yang secara energi itu tumbuh dan berkembang di dalam diri saya. Itu yang saya lihat. Pernah ikut klub profesional atau semacam Porda atau apa kan? Kalau bicara ke arah sana, waktu itu kami Papua sempat di Prapon, cuman kami waktu itu kami kalah. Namun kalau untuk lokal internal saya pernah juara di Kota Sorong. Oh, di Kota Waktu Sorong. itu masih kalangan usia umur saya pada saat itu masih berkisar sekitar masih di tingkat SMA. SMA ya? Ya. Terus merantau ke sini ikut Merantau ke sini ini sebagai satu karena kerja saya di mana, Om? waktu itu awal datang ke Jakarta ya kita karena pekerjaan itu adalah bagian dari sesuatu yang privacy. Saya waktu itu kebetulan kerja di Rumah Sakit Harapan Kita, Jantung Harapan Kita Darmais dan sekitarnya itu karena kebetulan ada senior saya ada di situ, maka saya ditarik masuk ke situ dan bagian daripada pekerjaan yang ada di Rumah Sakit Harapan Kita pada saat itu. Di sekitar Jabodetabek ikut di PTM mana aja? Se-14? Kalau sebagai pemain, karena saya sifatnya adalah sebagai pencinta, karena bukan lagi sebagai pemain tapi sebagai seorang pencinta tenis meja. Iya. Yang saya harapkan bahwa tenis meja itu jangan sampai punah. Oh, Itu iya. pertama. Kedua lagi, mengingat karena tenis meja itu olahraga yang tercerdas di planet bumi ini. Tercerdas. Ya, karena apa? Karena olahraga tenis meja itu ruang lingkup hukumnya itu berada cuma hanya di atas meja. Wasit pun tidak bisa mengintervensi bahwa bola itu out atau masuk. Iya. Itu yang menjadi catatan. Oh iya. Oke. Nah, terus saya dulu pernah pertama ketemu Om Jo itu di Saung 14 ya, Om? Ya. Waktu itu 2 tahun yang lalu, saya ingat saya PTM tuh masih sedikit. Ya. Menurut Om Jo, ini perkembangan tenis meja ini apa faktornya nih? Kayaknya sekarang masif sekali. Faktor tenis meja, kenapa tenis meja ini dia masif? Ketika pasca COVID, semua aktiviti manusia itu tertutup. Ketika pasca COVID selesai, olahraga yang mampu memberikan nilai edukasi terhadap diri, pengetahuan dan segala macam itu ada di tenis meja. Kenapa saya bilang tenis meja? Tadi saya bilang olahraga tercerdas di planet ini. Kenapa? Karena apa? Setiap apa yang kita mau lakukan, action plan kita di atas meja itu semua organ-organ yang ada di dalam diri kita, terutama otak, mata, tangan, tenaga dan seterusnya itu bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai positif ke depan. Dan pengambilan keputusannya per sekian detik. Ya, itulah kalau diarah ke situ lagi, itulah yang saya bilang kecepatannya itu memberikan suatu simulasi kepada pemikiran otak dan mata untuk bagaimana menjadikan satu titik yang sama untuk menghasilkan sebuah angka. Saya ingat 3 tahun yang lalu pernah dengar cerita di Cibubur Raya itu PTM itu hanya PH5, Ya, terus Tambura, Saung 14, Ya. Ganas, Ya. terakhir GS mungkin. Sekarang itu kan tiap RW. ya itu tadi sebagai sebuah perkembangan yang masif ini adalah langkah bahwa tenis meja itu menjadi suatu olahraga yang mudah, meriah dan dapat dinikmati dalam level usia yang berbeda-beda. Ya. Itu yang menjadi indikator sehingga kenapa saya katakan demikian karena pasca sebelum COVID itu sepi sekali. Setelah COVID orang merasa bahwa dengan adanya kesehatan, mengedukasi diri, melatih mentality dan segala macam, maka kehadiran tenis meja itu adalah satu alternatif yang memberikan warna dalam kehidupan orang untuk bagaimana
membuat hidup menjadi lebih sehat. Terus tenis meja untuk pergaulan Ya. dan silaturahmi gimana Ya. menurut Om Jo? Kalau tenis meja sebagai salah satu hobi bersama, di mana saja kita melihat bahwa ketika berkumpulnya aktiviti tenis meja itu dalam satu PTM atau apapun, silaturahmi itu yang dibangun, sehingga dari nilai sportivitas, nilai edukasi itulah membuat orang yang bersangkutan itu merasa bahwa dia adalah bagian dari silaturahmi dari sebuah komunitas yang namanya hobi. Satu hobi tenis meja dalam wadah yang lebih luas adalah ketika terjadi pertandingan kayak begini, kita tidak mengenal si A itu dari entah dia dari Setu, entah dia dari Bogor, tapi ketika dalam sebuah turnamen mereka menyatu dalam satu frame yang sama bahwa ini adalah tenis meja. Yang penting hobinya sama. Hobinya sama. Nah, saya kan termasuk yang sering bikin turnamen Om. Ya. Om tahu sendiri kan Ya. di TT. Terus saya lihat perkembangan. Tiap turnamen itu pesertanya sebetulnya itu aja. Kalau dihitung-hitungnya sama aja. Tapi kok yang aneh saya tuh, kenapa orang itu nggak ada bosannya Om? Ya, itu disebabkan karena apa? Karena olahraga tenis meja itu satu olahraga yang menurut saya adalah olahraga yang benar-benar memiliki nilai kecerdasan tadi. Satu, perangkat yang digunakan oleh alat yang menjadi alat indikator pengguna tenis meja itu entah sarana dan prasarana itu bukan sekedar alat seperti olahraga lain. Olahraga lain contoh sederhananya badge itu cuman hanya bulu tangkis, mungkin kita hanya raket satu dengan frame-nya harga 2,5 juta itu sudah cukup, tapi tenis meja belum. Karena karet saja sudah 2 juta, Udah gonta-ganti. kayunya 5 juta, maka digabungkan dari satu perangkat yang menjadi alat bermain itu bisa mencapai 7 sampai 8 juta. Apakah kenapa orang itu nggak bosan? Apakah di sana ada adrenalin gitu, hasrat juga? Padahal tiap main juga pasti kalah lagi, tapi kenapa orang itu nggak bosan-bosan Om itu? Itulah karena tenis meja itu menimbulkan sesuatu yang tadi saya bilang spektakuler, adrenalin di dalam diri itu untuk apa? Karena kekalahan bukanlah sebuah ukuran, tapi bagaimana melihat permainan itu, kenapa saya harus kalah, kenapa saya dengan dia suka saya kalah, tapi ketika bermain lagi belum tentu. Karena apa? Karena di saat itu ada momentum dan masa di mana tubuhnya dia menerima mainan itu maka dia bisa sebagai pemenang. Oh iya. Jadi memang kayaknya candunya ini berkepanjangan. Ya, itulah kita bisa lihat dari 2018 ke sini ya, yang tadi yang dijelaskan sama Dinda tadi bahwa dari 2018 tenis meja di sekitar Cibubur itu cuma hanya beberapa. Sedikit lah. Sedikit. Om tahu sendiri pasti. Ya, tapi sekarang kenapa dia secara masif berkembang cukup banyak? Karena apa? Karena minat dan habitat tenis meja itu dia melebar sayapnya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang ya saya sebagai pemerhati dalam hal ini tenis meja, saya merasa bangga bahwa tenis meja tidak punah. Oh, tidak punah. Nah, sekarang berbicara kepunahan. Tadi kan Om bilang salah satu faktor berkembang pesatnya tenis meja akhir-akhir ini adalah faktor pandemi ya. Di mana orang diisolasi kemudian mencari kesibukan sama masyarakat, akhirnya tenis meja menjadi pilihan. Nah, saya lihat sekarang kan aktivitas itu orang sudah kembali normal. Kesibukan udah kembali ke semulanya yang biasa ngantor. Nah, melihat kondisi itu, apakah tradisi tenis meja ini akan bertahan di tengah kesibukan yang apa gimana? Saya kira kalau dilihat dari faktor itu tidak berefek. Tidak berefek. Kenapa saya bilang katakan tidak berefek? Dasarnya adalah tenis meja itu berangkat dari jiwa, dari kesadaran diri. Kesadaran diri untuk menjadi sehat itu adalah sesuatu yang naluri hidup manusia adalah sehat. Ketika sehat itu ukurannya apa? Secara fisik, secara mentalitas, semua itu menjadi satu kekuatan untuk orang itu melakukan sebuah aktivitas. Jadi bakat tetap ada. Tetap dia akan tumbuh dan berkembang. Tapi apalagi memang di beberapa PTM justru melakukan perbaikan infrastruktur. Dari yang meja 1 nambah jadi meja 2, yang tidak punya gedung menjadi punya gedung, saya bilang. Itulah. Ini orang buat apa bikin gedung bagus-bagus? Emang tenis mejanya masih berlangsung lama? Saya tuh pertanyaan gitu. Itu kenapa sampai terjadi begitu? Itu faktor utama adalah manajerial di dalam sebuah komunitas itu terbangun secara baik. Dengan manajerial terbangun secara baik, entah itu mungkin dalam setiap satu klub itu mungkin pemainnya sekitar 100 orang. Mereka mampu guyun sama-sama, entah yuran itu 50.000 atau 100.000, tidak menjadi alasan. Sehingga dengan adanya yuran itu mereka mencari lagi sponsor lain sehingga bisa tadinya 1 meja bisa jadi 2 meja dan seterusnya. Karena apa? Karena itu olahraga yang cerdas. Nyambung nih Om, ke manajerial.
nih, gimana tips-tips dari Om Jo agar sebuah PTM itu bisa bertahan, berkembang dan bisa jadi sampai maju. Ya. Kan pasti ada polemik-polemik, Ya. bagaimana ada mungkin ada konflik. Ya, kan. Konflik itu udah itu pasti. bisa jadi internal, bisa Ya. jadi dengan warga sekitar. Ya. Nah, trik-triknya supaya PTM itu bisa tetap stabil lah, fight gitu. Ya, artinya kalau PTM satu dia berkembang atau tumbuh kembang di sebuah wilayah yang memang harus yang kita hitungkan adalah bagaimana PTM itu dia mampu mensosialisasi diri di sekitarnya. Itu pertama. Poin pertama adalah dia mampu mensosialisasi dengan warga. Kedua adalah manajerial internal. internal. Setelah manajerial internal itu ada manajemen eksternal. Eksternal adalah kumpulan dari orang-orang yang mau pingin main pingpong itu, bagaimana kita menggiring mereka untuk masuk dalam sebuah kanal yang sama, sehingga apa yang mereka rasakan bahwa tenis meja tadinya tidak pernah, akhirnya bisa merasakan bahwa tenis meja itu penting juga buat dia. Jadi tetap bertahan gitu. Tetap bertahan itu disebabkan karena apa? Karena manajemen internal dan eksternal itu berjalan secara masif. Untuk apa? Tujuannya adalah membangun sesuatu yang bersifat positif. Iya. Nah, sedikit ke arah profesionalisme mungkin ya. Kan PTM kampung itu ya awalnya kan hanya keguyuban aja. Orang jenuh kemudian berkumpul main tenis meja. Mungkin nggak PTM kecil itu dimodernisasi menjadi sebuah klub profesional lah. Kalau bicara kira-kira kalaupun mungkin persyaratnya apa aja? Apakah perlu ada pemodal? Kalau bicara terkait dengan itu, yang perlu harus kita garis bawahi adalah arah daripada kebijakan negara. Dalam hal ini adalah Menteri Olahraga. Dalam memberikan sebuah arahan yang pasti kepada wadah yang menaungi yang namanya PTMSI itu juga tidak hanya berada pada tataran cuma hanya sebagai sebuah kebijakan saja, tapi bagaimana dia merekrut pemain-pemain junior ke bawah sehingga itu menjadi sebuah kekuatan yang paling tidak itu memberikan spirit untuk pemain nasional. Pemain itu harus dikasih panggungnya lah Yalah, gitu ya. Ya, saya kira itu. Ya, tempat orang itu menunjukkan. Saya kira itu. Gitu ya. Saya kira itu. Karena apa? Karena walaupun kita berlatih, tapi tidak ada suatu turnamen yang sifatnya memberikan sesuatu yang lebih besar. Apa artinya sebuah turnamen? Kan begitu. Latihan terus perang kagak katanya. Latihan terus akan cuma hanya menjadi sebuah hobi yang biasa, tapi hobi yang biasa itu bisa memberikan nilai yang lebih profesional apabila wadah itu diperlebar, dan dalam hal ini adalah pemerintah. Kenapa saya tekankan pemerintah? Karena sampai detik hari ini PTMSI sebagai lisensi yang mengatur regulasi pun mereka masih dalam konflik internal. Nah, ketika konflik internal ini, ya kita sebagai pemerhati tidak mau bahwa konflik internal mereka terus mempengaruhi akses turun ke bawah. Tapi bagaimana akses di bawah ini memberikan supporting supaya mereka itu sadar bahwa kebutuhan tenis meja itu bukan cuma hanya sekedar sebuah olahraga, tapi bagaimana membawa nama bangsa itu ke depan. Nah, sekarang gini Om, mau tidak mau seiring berkembangnya pesatnya PTM ini kan mereka kan butuh arah Pak. Ya. Butuh arah, butuh panggung, butuh regulasi. Kalau kita menunggu dari institusi yang sah, kan Om tahu sendiri kondisinya. Nah, bisa nggak kita membuat institusi yang sifatnya swasta? Ya. Yang tugasnya itu minimal persoalan kan tiap turnamen itu divisi ya. Itu masalah divisi. Ya. Yang bikin orang bertengkar kan divisi. Ya. Bisa nggak kita misalnya membuat konsorsium atau misalnya aliansi atau apa, misalnya kelompok paguyuban tenis meja se-Cibubur Raya atau se-Jabodetabek yang fungsinya sama dengan misalnya PTMSI. Ya. Meregulasi divisi, misalnya meregulasi turnamen agar semuanya standar. Ya. Gimana ya? Saya kira itu sebagai sebuah langkah maju kalau saya bilang demikian. Mungkin nggak kita buat kayak gitu? Bisa saja. Kenapa tidak? Karena tenis meja itu butuh aturan. Iya, aturan itulah terbentuknya aturan itu karena organisasi di dalam tenis meja ini sendiri yang tadi saya katakan bahwa kenapa tenis meja dalam beberapa etapa ini dia mengalami vakum, karena vakum itu disebabkan karena ruang gerak tenis meja itu dibatasinya karena internal di PTMSI sendiri mereka tidak bisa melihat bahwa celah ini yang ada, sehingga kalau seandainya swasta atau badan apapun yang mau membentuk wadah dan memberikan nilai regulasi itu sebagai payung untuk bagaimana tenis meja itu menjadi sebuah kekuatan, saya kira itu lebih memberikan nilai koreksi terhadap kebijakan yang hendak dibangun. Sehingga kenapa tidak harus kita pakai orang atau
kelompok swasta atau siapapun yang punya donasi nilai sehingga itu menjadi sesuatu kekuatan. Saya kira itu lebih bagus dan itu memberikan kritik kepada lembaga yang namanya PT Messi. Iya. Kan kasihan om sekarang tiap turnamen yang masalahnya itu aja Ya. kan, masalah divisi, masalah penjuru dan sebagainya. Karena memang tidak ada institusi yang meregulasi itu, Ya, mengatur itu. saya kira Sampai sebenarnya kapan? kalau saya bilang sampai kapan, saya kira mungkin ya kalau bicara sekarang ini kita lihat dengan kondisi objektif sekarang ini, situasi kondisi sekarang ini dengan berbagai macam dinamika yang muncul di masyarakat. Tapi kami sebagai pemerhati tenis meja dan pencinta tenis meja dan hobi tenis meja tidak berpikir itu urusan negara. Iya. Tapi di dalam urusan negara itu adalah kepanjangan tangan adalah hak hidup rakyat itu harus juga dilakukan gitu. Jadi supaya tidak memberikan sesuatu yang nilainya negatif terhadap itu, maka pemerintah dalam hal ini PT Messi juga harus lebih elegan melihat masalah ini secara profesional. Karena mungkin berbicara tadi kepunahan dan Ya. eksistensi ya. Mm-mm. Kalau misalnya tidak ada regulasi, Mm-mm. tidak ada arah, Mm-mm. kemudian tidak ada progres Step tidak by ada step. progresnya. Kayak saya yakin mungkin lama-lama PTM ini juga jenuh mungkin ya. Ya, itu dia. Artinya Kekhawatirannya kan di sana mungkin ya. kekhawatiran itu bisa saja muncul disebabkan mungkin para peminat dan itu segala macam yang punya kepentingan dalam hal ini mereka tidak melakukan lagi. Tapi saya berharap dengan saya melihat animo problem yang ada saat ini, saya kira untuk menuju ke tenis meja itu menuju ke arah yang lebih baik itu terbuka sekali dengan satu, di mana-mana muncul PTM. Tinggal regulasi itu harus ada salah satu wadah dalam hal ini, entah itu dari daerah, provinsi. Ini kita bicara pada level satu provinsi aja lah, contohlah Bekasi dan sekitarnya. Maka regulasi itu harus dibangun adalah pemerintah daerah itu punya nilai. Kenapa saya katakan nilai? Karena ini juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat lewat olahraga kita sehat. Iya. Itu poin pertama sih. Ya. Yang kedua sosial. Sosial udah pasti. Ya pasti itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lama-lama semakin serius lah, ini bayangan ke depan ya, Iya. dalam arti turnamen semakin padat, aktivitas tenis meja semakin disiplin dan sebagainya. Nah, kira-kira tenis meja ini bisa nggak menjadi sesuatu yang dilirik, olahraga yang dilirik oleh sponsor-sponsor besar? Oh, saya kira Kan kalau lihat di sepak bola itu kan lihat sponsornya itu berjejer kan, Saya di sini kira- aja berapa. saya kira Mungkin nggak di dunia tenis meja bisa diolah seperti itu? itu saya kembali lagi seberapa besar nilai yang dibangun, nilai jual yang dibangun oleh tenis meja itu sehingga menarik minat sponsor. Karena sponsor itu sendiri bukan cuma hanya dia mensponsori, tapi bagaimana efek daripada tenis meja itu berdampak kepada entah itu sponsor itu perusahaan dan seterusnya. Saya kira itu nanti waktu yang akan menjawab. Namun kalau bicara seperti yang tadi Dinda sampaikan bahwa seperti kesebelasan Liga 1 terus ada sponsor ABCD segala macam, itu bisa saja. Nah, tinggal bagaimana penataan tenis meja itu secara profesional untuk menjadi standar untuk dijadikan sebagai tontonan yang menarik yang bisa memberikan wadah penyegaran buat masyarakat. Karena saya sendiri di DTT itu punya 2-3 lah event yang memang menumbuhkan gengsi. Satu Ya. antar masjid, Ya. yang kedua antar perusahaan, yang ketiga antar PTM. Ya, Secara kompetisi itu kan menimbulkan adrenalin ya, antar kelompok kan. ya. Nah, bisa saya tuh menurut Om itu bisa layak nggak misalnya itu dilirik oleh sponsor-sponsor besar? Bisa. Dan pertanyaan apakah itu bisa menimbulkan efek promosi yang besar apa enggak? Oh ya, udah pasti promosi udah pasti. Apalagi tadi Dinda mengatakan bahwa itu di dalam itu juga ada pertandingan antara perusahaan. Kalau pertandingan antara perusahaan, saya kira sangat menarik sekali. Berarti paling tidak perusahaan yang dimaksud untuk ikut bertanding itu dia juga pasti menyiapkan pemain. Iya. Entah pemain itu entah dia mungkin istilah bahasa sederhana istilahnya dia bisa mengontrak atau segala macam, maka nilai tambahnya kan tumbuh. Nah, ketika nilai tambah tumbuh, nilai jual adalah perusahaan itu dikenal di mana saja, di segmen mana saja. Itu yang harus dilakukan. Dan itu saya kira sangat baik sekali, Dinda. Tidak ada masalah. Nah, contoh sederhana lagi seperti tadi yang nomor urut 2 adalah seperti masjid antara masjid kan bukan ketergantungan itu punya hanya di antara masjid saja, orang yang beribadah juga diberikan nilai seperti itu sehingga
hanya tidak hanya ibadah dalam konteks kita hanya ibadah sholat semata-mata sebagai bagian ritualisasi diri kita terhadap Allah, tapi lewat olahraga juga menjadi sebuah nilai edukasi. Jadi banyak hal yang bisa banyak kecerahan masa depan. Ya, Gitu. saya kira lewat apa yang sudah Dinda sampaikan dengan 3 termin tadi, mulai dari perusahaan, masjid, dan kelompok, maka ruang gerak untuk menuju tenis meja itu lebih bagus. Mungkin ini menjadi proyek percontohan untuk wilayah lain dan di provinsi lain, sehingga daya dorong tenis meja itu menjadi nilai jual, sehingga dia bisa menjadi sebuah sesuatu yang punya nilai edukasi buat masyarakat menuju ke titik tadi sehat. Saya kan bikin antar masjid baru sejabodetabek, Ya. mungkin se-Cibubur Raya, tahun depan sejabodetabek. Tapi saya ingin itu tuh pun terjadi di kabupaten-kabupaten lain, Ya. sehingga juara-juaranya itu dikompetisikan lagi Ya. sampai menjadi antar PTM setingkat nasional. Ya. Mungkin nggak kayak gitu, Om? Ya kalau Kita berbicara gagasan ya. Kalau kita bicara itu sebuah ide dan gagasan, saya kira apa yang sudah dibangun Dinda itu menurut hemat saya itu sesuatu yang positif. Kenapa? Kalau kita lihat liga, contoh sederhana kita melihat bukan Itu kan awalnya ya, dari liga-liga kecil juga Ya. kan awalnya. kita melihat contoh kecil seperti liga badminton lah istilahnya, badminton. Dari satu klub ke klub yang lain, akhirnya apa? Dengan klub itu mereka punya satu kesepahaman, satu kesetaraan, maka muncullah yang namanya sebuah kompetisi. Kenapa tidak bisa kita lakukan itu? Dari masjid itu bukan saja cuma antara masjid hanya berada di area sejabodetabek, tapi bagaimana masjid yang mewakili masjid dari provinsi Papua Barat contohnya, Nah, iya. masjid yang mewakili dari provinsi Aceh, masjid yang mewakili dari provinsi Jambi, dan itu bisa digaungkan secara nasional sehingga itu menjadi sebuah momentum nasional yang punya nilai kans dan nilai jualnya adalah bicara tenis meja dalam skala Ya. lokal yang lebih Jadi, besar. Kalau kita kompetisi antar PTM se-Cibubur Raya bisa, itu menjadi seleksi, diambillah 8 besar Ya. dan itu menjadi layak ikut bertanding antar PTM sejabodetabek. Ya. Sejabodetabek menghasilkan 8 besar. 8 besar. Jadi seleksi Ya. agar bisa ikut senasional. gitu. Nasional. Kan mungkin Seprovinsi kayak gitu. Jawa Barat misalnya. Kan bisa kan kayak gitu bisa. ya? Kenapa tidak? Nah, tadi semua regulasi atau semua aturan main yang ada itu kembali lagi bagaimana kita secara profesionalisme Betul. memanage ini secara utuh. Harusnya itu kan PTMSI yang bikin kayak gitu. Justru itu, kalau Dinda punya ide itu sebenarnya dalam konteks ide, karena sesuatu itu muncul karena ada ide deh. Iya. Nah, dengan adanya ide itu, apa salahnya jika nanti pada saat simulasi atau sebuah hal yang sudah disimulasikan ke lapangan ini itu menjadi sebuah pilot project yang mungkin saja kita sampaikan untuk PTMSI, sehingga PTMSI itu tidak hanya menghabiskan anggaran negara saja, tapi bagaimana dia memberikan nilai edukasi tenis meja itu pembinaan secara profesional. Oke lah, mantap Om Jo. Saya kira itu. Dari diskusi ini kita dapat ide nih. Nanti kita bikin liga tenis meja antar PTM. Ya. Dari skala antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi sampai tingkat nasional. Iya, saya kira itu. Oke. Simpelnya adalah kata penutup dari saya adalah tenis meja adalah olahraga tercerdas di planet. Oleh karena itu, tenis meja memberikan nilai edukasi kepada siapa saja, para hobi, penggemar dan sebagainya untuk bagaimana mencintai olahraga, karena lewat olahraga sportivitas itu lebih mahal dari segala-galanya. Oke, terima kasih Terima teman-teman. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.